headset dan ada speakernya ini. furniture. Oh ini kan dicolok headset. Tunggu bentar. Orangnya Dicolok headset dan speaker. kamu juga bukan? Hah? Ini direkaman juga. Apa hari banget lagi? Bisa gitu ya? Dari kemarin
cabut ya. Coba nih. Bang, kasih mati nih. Oh, ada suaranya kan? Hah? Oh, ada suaranya. Ini kan mati. Enggak, ini kan mati. Ada suaranya. Tiga ini.
Saparadema rohata tangyang mahit di pertangyang patulu tangyang mahita bagasan sada saat warni de go warni anak go warni ton palangi doh tagam jelma ikana aka pangido jadi ditangi karena basian atik pe kodo pangolo kadu pas gabesi horhon haluan saliling-liling nado ibana ude na mangoloi ibana haleluya martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na dibanwa ginjang para si rohana sumurung amadok maluate mahamisian nasa rohanami
Ala dilehoko anakmu nasa sadai itu hamatean humopop hami. Asa unang magona porsea di ibana. Alai asa hanguluan na selileng-leng na di nasida. Tatap mahami ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabe habidion dohat hatigoran di hami. Taise sama dosa nami saluhut na. Ala ni pilihan na sundinggan. Na pinelehon nai humopop hami. Tay payeleng mapinggolmu tutang yang nami, jalasi maroham di hami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rede Mahita Siambukwede nomor 152 ayat sada. Atani debata di pasion borngin patuluhonon, ima si jaon borngin di almanaki natar surat di Yohanes 10 ayat 20 satro di 30 a. Tajahama marsingkat sot. Asa di togion nasi dama Yesus yan jolo ni sikaya pastu kator, alai sogot mai manugoti. Dang nabongon anggo nasida tu kator. Asa unang tarsubang na si dalaw mangaton paskai. Dungi ninna nasida mamangalusi, at unang sibahen na jahat halakon, dang tagamon pasaton nami ibana tuho. Tupang madisi nanidok ni Yesus tupinabuanay hiyan pangalaho ni parmatenay. Roma alus ni Yesus nasian roham do nanidok mi ang nanidok ni halak doyi ko taringot tuau. Gabe dia lusi silatus ma. Kala Yahudi doau, pangsomi dohot akasitua ni malimido pasahaton ho tuau. Ahado nabi nahemu. Jadi dialusi Yesus ma, dang sian portibion harajoku, ot sian portibion harajoku, dang tarbain somangalo akka naposoki. Taunang sa tau tuaka Yahudi, ayal dang si songoni harajoki. Ini nasilatus ma matrok iban. Asal raja doho, jadi na Yesus manusia. Kongon na dok mima doho. Raja doau, pena tubuh au, jelo pena roh au tu portibin. Asal hotis dakon hasitongani, dan umas yang hasitongani. Pemilih do takut. Jadi ni nasilatus mamad dok ibana, ahamai hasitongani, do sahatna. Martua doakan atau mangihon hata ni debata dalam ompeotsa. Amin. Arede mahita sian bukwede nomor 100 pada ayat sada dohot.
menyaksikan drama Pasion yang ketiga. Pada malam hari itu, Yesus beserta murid-muridnya berada di Taman Getsemane, mana Yesus akan berdoa untuk menghadapi ataupun beberapa detik sebelum penangkapannya. Marilah kita saksikan drama Pasion yang kedua. Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Baik, Guru. Petrus, ikutlah bersamaku. Demikian juga Yakobus dan Yohanes. Baik, Guru. Baik, Guru. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Baik, Guru. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dikatakan Yesus, kita harus berjaga-jaga. Tapi aku sudah mengantuk. Aku juga. Kita harus berjaga-jaga. Tapi aku mengantuk. Udahlah, aku tidur saja. Nah ini, Gimana ini? sudahlah kita ikut tidur saja.
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawang ini lalu daripadaku, tapi janganlah yang seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam lagi dengan aku? Maaf guru. Maaf guru. Maaf guru. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan masuk ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Baik Baik guru. guru. Ya Bapakku, jikalau cawang ini lalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya Bapakku, jikalau cawang ini lalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Bangunlah, Bangun. Aduh, kita tertidur lagi. Tadi tertidur. Kamu sih tadi nyuruh Tapi aku kan tidur. memang kita sudah mengantuk. Tadi kan udah aku bilang berjaga-jaga. Lalu kenapa kamu ikut-ikutan? Ya, aku juga mengantuk. sudah, jangan bertengkar. Maaf, Maaf guru. Ayo kita pergi dari sini. Dia menyerahkan aku sudah dekat. Baik guru. Pada malam hari itu juga Yesus menjumpai para imam karena dia tahu mana keberadaan Yesus pada malam itu. Ada apa? Berdirilah. Marilah ikutlah aku. Aku tahu di mana Yesus berada sekarang. Baiklah, kumpulkan para soldado, kita berangkat menangkap Yesus. Para soldado, kumpulkan pasukanmu. Mari kita pergi. Baik Tuan, pasukan, kita berangkat. Bagaimana kami bisa mengetahui dia adalah Yesus, sedangkan kami tidak mengenal dengan jelas itu adalah dia. Kami hanya mendengar berita tentang dia. Tenang saja, siapa yang nanti akan aku cium, dialah Yesus yang kalian inginkan. Tangkaplah dan bawalah dengan selamat. Baiklah kalau seperti itu.
Mari cepat. Lihat, itu mereka. Siapakah yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka semua ini pergi. Bagaimana? Benarkah dia Yesus? Gimana ini Yudas? Salam bagimu, Guru. Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Mereka pun menangkap. Soldadu, cepat bawa dia. Baik Tuan, pasukan bawa dia. Siap. Ah, telingaku. Bagaimana ini? Masukkan pedang itu kembali kepada sarungnya. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya ia datang dan mengirim 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Sembuhlah, sembuhlah. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku duduk di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi biarlah demikian, supaya yang terjadi dalam kitab para nabi. Soldadu, cepat tangkap dia. Baik Tuan, pasukan tangkap dia. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita kasih tahu yang lain. Demikianlah drama Pasion Malam yang
100 atro Asini rohamadiamu dohota menasya dewata mata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras madihita salutna atan debatan nagabi songon ojahan di partangnya pasyo borngi patuluhon ima sebagian kian ayat si jaho borngin nadi almanakta nong tajahan akingan ima Yohanes 10 ayat 37 Yohanes 10 ayat 37 tongonoma didok disi tapai huti hutma di bagasar rohatam dongin inasilatus mama dokibana asar raja doho jadi dia lusi Yesus mangalusi tongon nadok mima tutu raja doau uban na tubu au tu portibion asa watidak kon hasit tongani ganup nasian hasit tongani tanghonon ni ido suaraku dongeni nasilat mamadoki ibana asa raja roho jadi nina Yesus mamangalusi tongon nandok mima tutu raja doau uban na tubu au jala uban na roh au tu pertibion asa watidako kasitongani ganup nasia kasitongani tanghonon ni ido suaraku. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tihita namar pungwa pala di bagasan obason molo tapai hutihut do namasa di tonga-tonga di bangsota bodo rado konota setiap tanggal 10 Agustus di luas do manang diberikan kesempatan bagi semua rakyat Indonesia untuk bisa hadir atau melihat secara langsung keadaan tanah negara. Jala bodro konotai marhiti-hiti ima presiden tanggal 17 boy mai dipilih manang na ise na boy masuk tusi.
Jala biasana aka guru-guru teladan, aka pekerja teladan, saya bodoh masuk, aka siswa bahkan mahasiswa bodoh masuk, bahkan orang awam sekalipun dia diperbolehkan pada waktu 17 Agustus untuk menyaksikan keadaan istana negara. Jala di tengah-tengah ni bang sota pe adong done dokona ima taringot tu kraton Kesultanan Yogyakarta. Ima di dokdo di si ima bahwa adalah suatu kerinduan dari orang Jawa. Ketika dia diperbolehkan untuk menjadi abdi dalam keraton, maka mereka merasakan bahwa itu adalah suatu penghormatan, suatu kebahagiaan yang sangat menyenangkan, walaupun dalam tindakan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka bisa merasakan penderitaan. Alania saudara kunai adong do pengakuan di seorang abdi dalam bahwa dia hanya digaji hanya sedikit, puluhan ribu. Tetapi dia merasakan sukacita ketika dia harus tinggal dalam istana atau keraton tersebut. Dan di persoalan ibana bagaimana dia memperoleh harta, tetapi ada satu kebahagiaan, ada satu kebanggaan ketika dia ikut bersama-sama dengan orang lain untuk melayani sang sultan. Jalan di bagasa pertikiatan waing molo tapai hut ima pasion parjolo paduaho patoluhon satu pau pato marsogot jala sahatu nagabe ima dipersilako Tuhan Yesus Kristus di hari Jumat. Kita diingatkan dalam kehidupan kita, kenapa dia harus disalibkan adalah karena sebagaimana tuduhan orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para pengurus rumah ibadah, bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah Raja Israel. Jala ido nagabe di lohotot disilang ni Yesus ima inri Yesus Nazarenus Rex Iudarium. Nomor 8, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itulah cikal bakal, itulah awal, itulah dakwaan yang paling besar kepada Yesus. Ya, sehingga dia harus dihukum dengan mati. Tambah dakwaan yang lain, dia disebut namanya sebagai Tuhan anak Allah, anak nita. Dan firman Tuhan hari ini sebagaimana tertulis dalam almanak kita yang sudah kita baca tadi, bahwa dikatakan di situ, dungini nasilatus mamadok ibana asar raja doho, jadi na Yesus mengalusi songon nandok mima tutu raja doau. Ketika orang-orang Israel, ketika ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengadukan Yesus kepada Pilatus, Pilatus mencoba bertanya apa yang menjadi kesalahan daripada Yesus itu. Idok ibana, raja ibana. Pilatus sebagai seorang penguasa pada waktu itu, dia langsung melihat bahwa itu kesempatan dia untuk menjebak Yesus. Tetapi seperti dikatakan kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berikut tentang penyelidikan Pilatus, Pilatus tidak menemukan itu alasan, tidak menemukan kesalahan daripada Yesus sehingga dia harus dihukum. Dia tahu bahwa orang Israel, bahwa ahli-ahli Taurat itu benci kepada Yesus. Tetapi firman Tuhan hari ini patut kita renungkan ketika dikatakan oleh Pilatus kepada Yesus, apakah engkau asal raja doho? Dikatakan tadi di situ bahwa Yesus ditanya, engkau mengatakan dan jadi engkau adalah raja. Karena kasih raja menjadi persoalan. Sebutan raja untuk Yesus itu menjadi persoalan
kepada Pilatus, menjadi persoalan kepada orang Israel. Karena apa? Sebagaimana kita sudah sering dengarkan dan sudah dikotbahkan 2 hari yang lalu juga, bahwa Yesus, kerajaan Yesus yang datang dia ke dunia ini bukan seperti yang diharapkan oleh orang Israel. Karena apa? Karena Yesus dia lulukan masuk ke Yerusalem, dia duduk di atas keledai, bukan di atas kuda perang. Dan itulah pertanyaan Pilatus kepada Yesus. Apakah engkau raja? Jadi engkau adalah raja. Dan Yesus mengatakan kepada Pilatus, seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Pilatus yang bertanya kepada Yesus, siapakah dia? Apakah engkau raja? Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku? Pertanyaan itu dijawab oleh murid-murid dan diwakili oleh murid-murid. Ada orang mengatakan bahwa engkau adalah Elias, engkau adalah Yohanes, engkau adalah seorang daripada nabi. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya secara khusus, menurut kamu siapakah aku? Dan itu pertanyaan bagi semua kita, siapakah Yesus bagi kita? Kalau dikatakan bahwa sama seperti yang dikatakan tadi, kalau dikatakan hari ini bahwa aku adalah raja, dikatakan oleh Yesus dan menjawab pertanyaan daripada Pilatus, dikatakan kepada kita bahwa Yesus mengikrarkan dirinya sebagai seorang raja. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah raja. Tetapi bagaimana perlakuan kehidupan kita? Bagaimana tindakan kehidupan kita kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah raja? Alanya bodoh masa itu ngatongan ni uluta apalagi alak Batak. Sudedo halak Batak anak ni raja, boru ni raja. Alida ngarong pangeran. Tidak ada putra mahkota orang Batak. Anak ni raja, boru ni raja. Dan ketika dia adalah anak raja, dia adalah boru ni raja, maka orang Batak itu merasa bahwa dia berkuasa. Seharusnya kalau dia putra mahkota, maka dia harus mengikuti dan melaksanakan perintah daripada sang raja. Ala anak ni raja do boru ni raja jala raja Rusia Batak gabi holan lomona naik kusau. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita saat ini ketika kita katakan bahwa Yesus itu adalah raja, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Mesias, tetapi kita tidak mampu untuk mendengar. Kita tidak mampu untuk menuruti Dia. Padahal dikatakan di situ bahwa baganup na sia kasih tongani tangi honon nido suaraku. Setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Molo raja do ibana tadokon molo raja do jesi nomor lapatan ikon uduk do hita tu ajaranna uduk do hita ima tu paretana. Tapi yang sering terjadi kita melanggar. Karena apa? Kita pakai logika kita seperti orang Israel. Masa raja duduk di atas keledai? Masa seorang raja lahir di kandang domba? Masa seorang raja dia harus mati? Sehingga kita sering dalam tindakan kita, dalam perilaku kita tidak mau menuruti perintah Tuhan. Dan Yesus menyatakan bahwa kedatangannya, kelahirannya ke dunia ini, maka dia datang, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Kerajaan yang dibawa oleh Yesus bukanlah kerajaan dalam arti demografi, wilayah-wilayah, karena dia adalah raja atas segala raja. Dia adalah raja kebenaran,
Raja ni hasitongan itu dangadong merlauk dosa. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia datang untuk meluruskan kebenaran itu. Yaitu bahwa Tuhan mengasihi dunia yang sudah. Tuhan mengasihi manusia-manusia yang sudah diperbudak oleh iblis dan maut. Dia datang untuk menyucikan itu, untuk membenarkan manusia itu. Pada saat dia berdosa, tapi Tuhan sudah membenarkan dia, melayakkan kita untuk bisa menjadi warga dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini ketika kita sudah memasuki ibadah Pasion yang ketiga? Yang pertama dikatakan kepada kita bahwa Yesus itu menderita. Dia datang ketika kita ikuti tadi perjalanan drama Pasion, di mana mungkin ayat ini mungkin harus besok akan kita lihat didramakan, karena hari ini hanya sampai dalam batas bahwa dia yang ditangkap oleh orang serdadu. Dia belum sampai kepada di hadapan Pilatus pada waktu firman Tuhan ini dibacakan. Tapi dikatakan di situ bahwa dia itu datang membawa kebenaran. Dia mau menegakkan kebenaran, keadilan Tuhan nyata di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya tadi ketika muridnya memenggal telinga seorang serdadu itu dikatakan di situ bahwa Yesus mengatakan pasarung podang mi yang nasotar bainau manuru aka paranga barduga gijang lau palua. Tetapi bagaimana itu terjadi supaya genap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh nas, oleh nubuatan para nabi, bahwa anak manusia harus sampai kepada penderitaan dan kematian sebagai kematian yang walaupun dia sudah ditangkap, walaupun dia sudah mau diikat, walaupun dia sudah tahu bahwa dia akan menderita, tetapi Yesus tetap mengasihi manusia. Dia tetap mengasihi orang yang mau menangkapnya. Dia tetap mengasihi orang yang selalu mendukakan hatinya. Dia selalu mengasihi dan merangkul orang-orang yang menghina dia. Karena apa? Adalah Tuhan yang maha. Kasihnya lebih besar daripada hukumannya. Karena dia adalah Raja kebenaran. Yang kedua dikatakan kepada kita melalui drama yang sudah kita mengikuti tadi, bahwa bagaimana Yesus, bagaimana Yudas Iskariot, Yudas Iskariot yang diberikan kesempatan sebagai bendahara. Tapi apa yang dilakukannya? Dia melakukan untuk Yesus kepada para serdadu, kepada betul pemuka-pemuka. Ya biarong istilah wine. Biasanya cuman adalah menunjukkan kasih sayang, kedekatan, bagaimana orang yang kita cium, orang yang kita umat itu adalah orang yang harus bahagia karena kita memeluknya. Tetapi Yudas membuat itu ciuman untuk menyerahkan Yesus kepada para pemuka agama, supaya dia sampai kepada kematian. Kita sering seperti kita sudah mewakili yang sering mengkhianati dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita pada saat ini ketika kita
sedang menghadapi yang disebut dengan di tengah-tengah bangsa kita, yaitu aksi bom bunuh diri gereja katedral, dan tadi juga ada teroris yang masuk ke Mabes Polri. Yang mau dikatakan kepada kita, kita mau diingatkan apakah kita mau seperti Yudas atau seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Yudas menyangkal Yesus, Yudas mengkhianati Yesus hanya karena materi. Petrus kemarin dalam ibadah Passion yang kedua kita dikatakan Petrus menyangkal Yesus hanya karena perkataan seorang perempuan. Yang pada waktu itu perempuan tidak pernah didengarkan dalam dunia pengadilan. Tetapi Petrus sudah menyangkal Yesus sampai 3 kali, daku tadai. Saya tidak mengenalnya. Saya tidak mengenalnya. Padahal itu hanya perempuan. Artinya yang tidak akan mungkin menjatuhkan dia kepada hukuman, kesaksiannya tidak akan berlaku. Tetapi Petrus takut. Kita sering seperti itu dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin kita sering banyak yang menjadi takut. Kita mungkin menjadi takut, banyak mungkin orang yang takut datang ke gereja. Hanya karena apa? Takut ancaman bom. Tetapi kita mau mengatakan kalaupun kita hadir di sini bukan berarti kita anggap remeh dengan itu. Bahwa iman orang Kristen, iman orang percaya bukan iman yang mati konyol. Tetapi iman orang Kristen adalah iman yang berhikmat dan senantiasa tulus dalam kehidupannya. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah Raja, maka dengarkan Dia, maka ikuti perintahnya, lakukan perintahnya. Tidak ada pernah dalam sejarah dunia seorang raja dia tidak didengarkan. Kalau perintah raja tidak dilakukan, maka dia akan dihukum. Alak Batak peido dilakonate, upamanya alak Batak molo marsuru raja, daido sooluan. Kalau Yesus itu adalah raja, maka apapun yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita, maka lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Karena ketika kita melakukan itu, maka kita akan bersukacita. Dan dari mana kita menjadi murid, kenal orang, menjadi murid-murid Yesus adalah saling. Ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Ketika kita mendengarkan suaranya, itu yang selalu kita dengar dalam setiap pembacaan firman Tuhan di gereja di Partangiangan, selalu dikatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kelebihan orang percaya, kelebihan orang Kristen dari iblis adalah bahwa orang Kristen, orang percaya, dia memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Sementara iblis hanya mendengar, tidak sampai kepada melakukan. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang mendengar. Dengarkanlah suara Yesus itu. Dia memanggil kita di pintu hati kita. Yesus memanggil, Yesus mengetuk. Dan jika ada orang yang membuka pintu hatinya, maka Yesus akan hadir, berdiam bersama-sama dan memberkati. Tetapi orang yang menolak tentang firman Tuhan, Yesus juga mengatakan, sakit asahona pirhon orbu nai pak mi olo ditulak kata di mata penderitaan, persoalan kehidupan yang akan menjadi bagian kita. Tapi orang-orang yang mendengar firman Tuhan yang melakukannya, dia berbahagia. Karena apa? Firman Tuhan itu menjadi makanan rohani bagi kita yang memampukan kita untuk melihat bahwa hidup kita bukan hanya di dunia ini, dan kasih Kristus senantiasa menyertai kita dalam setiap gerak kehidupan kita
Oleh karena itu, dia sebagai Raja dan perintah. Selamat Pasion ketiga, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema puji-pujian nami tu dopang mulai Tuhan di bagas nabason nung adiloso ami potong potongan di bagas corom nabur Tuhan nang akadungan nam karabat talikan lakan tidak alannya kaudan lemar hiti pertanyaan pasio di borngin patulu honon di pengot todo ham tutuali Tuhan ungasahat tutuali tuatu tangan di pamunu marhiti pajeheon misi judes ali Tuhan nabur tutuali Tuhan songoni kami di bagasan ulmin golong nami jodoh jauh kami Tuhan jodoh saudara kami songo si Petrus ali Tuhan alani hagiot tagiot nami olan alani narko di bagasan golong nami dabidang parduli kami Tuhan di holong ni roham las di pengotodo kami nang apala di bagasan obaso tutu ali Tuhan marhidi hatam nakku jahami jalahu begi kami songo suku ni kaung si Pilatus ali Tuhan idole Tuhan nang suku di bagasa gulmi ngolong nami dan umar sada mojala dia lusi horu Tuhan horu Tuhan raja ni hasitongan oleh Tuhan raja di atas ni saluhut raja oleh Tuhan jala horu Tuhan na puna sadok nadong di tonga-tonga di portibiot dohot na di banua gijang jala saluhut na udok tu horu Tuhan ala ni di pengotodo ham Tuhan asa sudi maham Tuhan tongon akan aporsia diho dabi uduk kami tumangion suaram manangiok katam jala posor serami di bagasa nami aso moto hami lapatu pahon ili Tuhan asiru hami Tuhan nang apala di bagasa no basope tuar nami Tuhan nang bangso nami tutuali Tuhan tarlumo bisa dokur yang mali Tuhan aka ruas mali Tuhan nang aka bagas corom manang di dia pedi tonga-tongan di bangso nami nang bisa dok porti oli Tuhan di mali Tuhan dia situasi ili Tuhan teror bom ali Tuhan nama asa di minggu nasal oleh Tuhan tong soli Tuhan nang apala di bagas sedarion alepos dua nami Tuhan hotong nama dongan li Tuhan jala hona padahon aka parmaran hona padahon aka taytani parjahat ali Tuhan na boleh Tuhan managiai hajong-jongan di bagas corom sosoli Tuhan nang nama nagiai haporsion nami siapa pos maruhan nami Tuhan astaka sutio pamili Tuhan sa guru di hodo sadok mulu nami alan Tuhan pos rohan nami lau mangihuton dohot mangulahon padok mu ai hodo raja di gulu nami Tuhan naik kosiuton nami naik kosilon nami nasa pareta mali Tuhan asi maruha mali Tuhan wakam Tuhan nang akaruas nuriam nama rukil namar sitaunon nang akana di bagasan aka persahiton homatong li Tuhan nama dongan nasida ona mangaleon apul dot gogo di bagasan ulu nasida jala pasatomu akan arikoti hobar tulomon ruam di bagasa gulmin ingolu nasida oleh Tuhan nang tu hari Jumat nambangi hupetu oleh Tuhan marhiti-hite peringotan hama mati ni nakmu Tuhan Yesus Kristus di hau penersilangi nagabe bahas pelian abasan di dosa nami naik kami Tuhan mangaton perpadan nabadia songot tada nang sesa dosa nami atong luas mahami tutuali Tuhan marhiti hitom turbadia manada hami dia kadosa hajatan nami dalam marhiti sile Tuhan rohami lamar singgang tu pamu hupang hidu hami siak kuali Tuhan hasil dosa nami marhiti hite haradion nami majalu parpan nabadia atau kepuji pesapa magwarmu mangasan warnakmu Tuhan Yesus Tuhan namar tangia kami Tuhan amin. Marede mahita siya buku de nomor 22 lasta pasat mapiliata. Oh
tatang yaku mapeliata debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di bano gijang. Odo haruan ni saluhut silalaw na dinggan. Dot na sa ulibasa na mauliutos. Upasata masinan nilam hami. Pilihan nami tuho. Sejalo magabe uap na usti jolom. Pasu-pasu majala ramoti. Asa operasiakan pilihan mo. Pati bulon arajom di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohana marhiti-hiti todim. Asalam tadahami godang silolom mitu hami. Asalam girgir hamadok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus nami. Amin atong rakmadok mahita di tangiang alea manami. Alea manami na di bano gijang. Esaut malam roham di mana tongon sona di bano gijang. Leon matuhan perempuan siapa? Saya sama sana musuh sana. Dosa nomor dosa Tuhan. Kami tubuh tukang. Walau maha miskin panggaku. Tahun pun harajau. Dota kukun. Dosa ngapun saling lilingna. Amin. Asin rohani Tuhata Yesus Kristus. Dot tolong ni rohan di bata ama. Dot persaun tur berbadia mana madongani. Dot mama sumasu amu salutna. Amin. Udul mahita oras madita salutna kelas pinangyo matu hita ima songo buah-buah marsugot rodo hita musetu gari jaon ima lamon dohoti pasio borngi paupaton jala di hari Jumat ima masuk kita perminggota pukul sia 30 jala molo siat pangiduan alanyaka wasi pandemi COVID-10 sia dope ya nama dohoti permingguan atau perpunguan Jumat Agung hanyalah orang-orang yang akan menerima perjamuan kudus. Artinya anak-anak sidi yang belum mau berhak menerima perjamuan kudus boleh beribadah secara live streaming. Losongonima nang di parupuan ala patupota do rapon di parupuan hari Jumat. Dude parupuan namar guar parupuan ni huriata ke carung asarade mahita madohoti rapot tai. Tuhan mana masu-masu oras madita